Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang bergenre romantis yang berjudul Dangerous License tahun 2012. Film ini mengisahkan seorang playboy kaya raya yang hidup bergelimang harta dan wanita. Sampai suatu waktu, ia mendapat tantangan untuk menaklukkan seorang janda muda yang amat tertutup. Lantas berhasilkah ia meluluhkan hati si janda muda itu? Yuk biar gak penasaran, langsung aja kita intip alur film lengkapnya. Check it out. Di awal film memperlihatkan seorang pria tampan, mapan dan kaya raya bernama Yivan. Ia adalah seorang playboy sukses yang hobinya mempermainkan hati wanita untuk sekedar jadi pelampiasan di atas ranjang. Bahkan ia tidak peduli ketika pacarnya datang memergokinya sedang bersama dengan wanita lain. Setelah meninggalkan kedua pacarnya yang bertengkar, Yivan melihat seorang wanita lagi di rumahnya. Ia langsung memeluknya karena mengira wanita itu adalah salah satu pacarnya. Kemudian neneknya datang dan menegur Yivan untuk menahan diri ketika melihat wanita itu. Neneknya memberitahu bahwa wanita itu adalah sepupu jauh Yivan yang datang dari timur dan untuk sementara akan tinggal karena sedang terjadi gejolak di daerahnya, yang bernama Venue dan merupakan seorang janda muda. Yivan pun lalu meminta maaf pada Venue atas perlakuannya yang tidak sopan. Cerita berlanjut, Yivan bersama neneknya pergi ke sebuah pesta amal di Shanghai. Terlihat Venue juga ikut bersama mereka. Di pesta itu, Yivan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jaeyu. Keduanya nampak sudah saling tahu akan sifat buruk masing-masing. Akan tetapi, kali ini Jaeyu mengungkapkan kalau ia gagal mendapatkan pria incarannya yang bernama Jin. Kekasihnya itu lebih memilih wanita yang masih tersegel. Alhasil, Jaeyu pun dicampakkan dan kalah bersaing dengan seorang gadis polos bernama Beibei. Ironisnya, Beibei sendiri dititipkan oleh ibunya pada Jaeyu untuk dibimbing menjadi wanita dewasa yang berkelas seperti dirinya. Mau tak mau, Jaeyu berpura-pura baik dan bersedia menjadi ibu angkat dari Beibei. Meskipun begitu, Jaeyu tetap ingin balas dendam dan meminta Yivan untuk mengunboxing calon istri muda kekasihnya agar pernikahan mereka batal. Akan tetapi, Yivan menolak karena ia sudah punya target buruan baru yang tak lain adalah Venue. Mendengar hal itu, Jaeyu lalu mengajak Yivan untuk bertaruh. Karena Yivan gagal mendapatkan Venue, maka ia harus memberi Jaeyu sebidang tanah. Sementara jika Yivan berhasil, maka Jaeyu akan menyerahkan dirinya untuk dicoblos sesuka hati oleh Yivan. Mereka berdua pun sepakat. Setelah perjanjian dengan Jaeyu, Yivan pun memulai perburuannya untuk mendekati Venue. Akan tetapi, Venue nampak tidak tertarik dengan pesona Yivan dan memilih untuk menjaga jarak darinya. Di tempat lain, terlihat Beibei sedang belajar melukis bersama seorang pemuda yang bernama Dai. Nampak keduanya sangat dekat dan terlihat memiliki perasaan satu sama lain. Beibei pun memperkenalkan Dai pada Jaeyu sebagai guru lukisnya. Di lain hari, Jaeyu pergi bersama Beibei membeli gaun pengantin untuk pernikahannya. Di sana juga nampak ada Dai yang menemui Beibei. Akan tetapi setelah mengetahui kalau Beibei akan menikah dengan pria kaya raya, Dai pun jadi cemburu dan meninggalkan tempat itu. Kemudian Beibei pun curhat kepada Jaeyu bahwa ia tidak menyukai Jin. Ia terpaksa mau menikah dengannya atas perintah ibunya karena Jin adalah seorang kaya raya. Jaeyu yang melihat peluang itu lalu menghasut Beibei bahwa Dai bisa menjadi orang kaya dan menjadi pelukis terkenal juga. Untuk mewujudkan itu, Beibei harus menjadi model lukisan dari Dai agar karyanya bisa segera naik kelas. Beibei pun setuju dengan saran dari Jaeyu. Cerita berlanjut, Yivan bersama Venue dan neneknya pergi menonton sebuah opera. Di sana juga nampak Jaeyu bersama Beibei dan ibunya. Saat opera sedang berlangsung, Beibei tiba-tiba sakit perut dan langsung diantar ke kamar mandi oleh Jaeyu. Ternyata Beibei hanya berpura-pura dan telah bersekongkol dengan Jaeyu agar bisa diam-diam menemui Dai. Jaeyu pun telah mengatur pertemuan mereka di sebuah kamar. Beibei lalu meminta Dai untuk melukis lekukan tubuhnya yang masih polos tanpa busana. Singkat cerita, setelah Beibei dilukis oleh Dai, ia pun kembali menemui ibunya. Lalu Jaeyu pergi ke kamar yang sebelumnya digunakan Beibei dan Dai. Akan tetapi, ia sedikit heran melihat keadaan kamar yang masih rapi. Ternyata, salah satu pelayannya mengatakan bahwa Dai hanya melukis Beibei dan tidak sampai melakukan adegan tambahan. Keesokan harinya, Dai lalu memberikan hasil lukisannya kepada Beibei. Akan tetapi, tiba-tiba, ibunya datang dan sangat murka setelah melihat hasil lukisan itu. Dai pun beralasan bahwa lukisan itu murni untuk karya seni dan ia jujur tidak melakukan apapun pada Beibei.
Lanjut, Dai juga mengatakan bahwa ia sangat mencintai Bebe. Akan tetapi, ibunya Bebe malah merendahkan Dai dan menganggap ia tidak pantas untuk bersama putrinya. Dai yang merasa sangat terhina lalu pergi meninggalkan Bebe dan ibunya. Cerita berlanjut ketika Fenyu sedang membaca buku di tepi kolam. Lalu tiba-tiba Ivan datang dan melihat bahwa buku itu adalah buku tulisan dari mendiang suami Fenyu. Ivan lalu mengatakan bahwa ia siap mengganti mantan suami Fenyu dan memberikan perhatian yang lebih. Ivan kemudian merebut buku Fenyu dan membuangnya ke kolam. Lanjut, Ivan juga mengatakan kalau tidak baik untuknya hidup dalam masa lalu terus-menerus dan ia siap membantu Fenyu untuk melupakan mendiang suaminya itu. Setelah itu, Ivan berkali-kali menulis surat cinta pada Fenyu. Namun, surat-surat itu tak dihiraukan oleh Fenyu, bahkan ia robek di hadapan Ivan. Lanjut, ibu Bebe meminta bantuan Fenyu untuk menjauhkan putrinya dari Dai agar mereka tidak bertemu lagi. Jay pun menyarankan agar Bebe dititipkan di rumah nenek Ivan sampai hari pernikahannya. Jay juga berbohong kalau Ivan sedang berada di luar kota dan meminta ibu Bebe tidak perlu khawatir putrinya nanti akan diganggu oleh Ivan. Sebaliknya, Jeyu malah sekongkol dengan Ivan untuk membawa Bebe ke rumahnya agar bisa secara diam-diam bertemu dengan Dai. Rencana itu pun disetujui oleh Ivan dan dibawa Bebe ke sana. Pada malam harinya, Bebe diam-diam masuk ke kamar Ivan untuk menelpon dengan Dai. Kemudian, Dai meminta agar Ivan menjaga dan menghibur Bebe yang sedang bersedih. Setelah pembicaraan mereka selesai, dengan senang Ivan pun menghibur Bebe, tentunya dengan cara ala Ivan. Alhasil malam itu, Bebe pun pasrah pada pesona Ivan dan rela di-unboxing olehnya. Mantap, good job Ivan. Lanjut, suatu hari Fenyu modus untuk meminta bantuan Ivan memperbaiki lampu di kamarnya. Setelah memperbaiki lampunya, Ivan tak sengaja melihat suratnya yang telah disobek oleh Fenyu sudah tersambung kembali. Ia menyadari bahwa Fenyu ternyata sudah mulai menyukai dirinya. Ivan pun segera menemui Fenyu dan langsung memeluknya. Saat mereka bersiap untuk beradu bibir, Ivan terpaksa mengurungkan niatnya karena Fenyu tiba-tiba meneteskan air mata. Setelah kejadian itu, Fenyu akhirnya memutuskan untuk pindah dan tinggal di sebuah kontrakan. Tak butuh waktu lama, Ivan datang secara tiba-tiba ke kontrakan Fenyu. Tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung berpelukan dan saling melumat satu sama lain. Sampai akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Setelah berhasil menaklukkan Fenyu, Ivan pun datang menemui Jeyu dan ingin meminta hadiah taruhan yang dijanjikan. Akan tetapi, Jeyu menolak karena beralasan kalau Ivan sudah jatuh cinta pada Fenyu. Maka dari itu, Jeyu meminta Ivan untuk sekalian mencampakkan dan membuang Fenyu terlebih dahulu. Setelah itu, Jeyu baru akan bersedia memberikan surga dunianya pada Ivan. Akan tetapi, Fenyu sekarang sudah benar-benar luluh dan mencintai Ivan sepenuhnya. Sikap Fenyu yang begitu perhatian dan tulus membuat Ivan dilema dan tidak tega untuk meninggalkannya begitu saja. Suatu malam, Ivan datang dalam keadaan mabuk ke rumah Jeyu. Ia bersikeras untuk menginap di kamarnya malam itu. Akan tetapi di dalam kamar, ia menemukan Dai yang ternyata baru saja selesai bermantap-mantap dengan Jeyu. Setelah Dai pergi, Ivan tertidur sambil mengigau menyebut nama Fenyu. Jeyu pun murka mendengar itu dan memutuskan untuk membalas Fenyu. Keesokan paginya, Jeyu meminta supirnya untuk menjemput Fenyu. Si supir berbohong kalau Ivan lah yang menyuruhnya. Fenyu pun dengan senang hati ikut dan dibawa ke sebuah rumah. Ternyata ia dibawa ke rumah Jeyu. Jeyu sengaja menjebak Fenyu untuk membuatnya sakit hati. Ivan pun keluar dari kamar Jeyu dan menemui Fenyu. Ivan langsung mengatakan bahwa ia mengakhiri hubungannya dengan Fenyu. Lanjut, Ivan juga memberitahu Fenyu bahwa selama ini ia hanya menjadikannya sebagai bahan taruhan. Akhirnya, Ivan pun mencampakkan Fenyu tanpa belas kasih. Mendengar perkataan itu, Fenyu pun menangis sejadi-jadinya dan pergi meninggalkan tempat itu. Ivan lalu kembali ke kamar untuk meminta janji taruhan mantap-mantapnya dengan Jeyu. Akan tetapi, Jeyu malah tertawa kegirangan karena berhasil mempermainkan Ivan dan membuatnya membohongi hatinya sendiri yang mencintai Fenyu. Ivan pun tak terima dan berniat untuk menghancurkan Jeyu apabila ia tidak mendapatkan hadiahnya. Setelah itu, Jeyu memberitahu Dai bahwa Baby sudah diperkaos oleh Ivan sehingga membuat masa depannya hancur. Sementara di tempat lain, Ivan menyadari kesalahannya dan berniat pergi menemui Fenyu untuk meminta maaf. Akan tetapi di perjalanan, mobilnya terhalang oleh rombongan massa yang sedang melakukan protes. Ivan pun keluar dan memutuskan untuk berlari. Tiba-tiba, ia tertembak oleh Dai sebagai pembalasan atas perbuatannya pada Bebe. Lanjut, meskipun dalam keadaan terluka parah, Ivan berhasil sampai ke kontrakan Fenyu. Akan tetapi, Fenyu yang terlanjur kecewa tak ingin membuka pintunya.
Ivan meminta Venue untuk bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya karena ia sekarang sedang sekarat. Akan tetapi Venue tetap tak bergeming karena Venue tak ingin bertemu lagi dengannya. Ivan lalu pergi untuk meminta pertolongan, namun ia sudah tidak kuat lagi dan akhirnya terjatuh. Tak berapa lama, Venue keluar dan melihat Ivan berbaring tak berdaya. Sesaat setelah Venue memeluknya, Ivan pun meninggal dalam pelukannya dan filmnya pun selesai.